Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, untuk melepas segala dosa yang pernah dilakukan. Kini tiba saatnya kita lalui malam keajaiban, malam surga, malam Lailatul Qadar. Begitu banyak nikmat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada semua hamba-Mu yang selalu meminta, berharap tulus bertemu malam berkah, malam ampunan, malam surga, malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmat-Nya, semua orang meminta untuk mendapatkan nikmat-Nya. Begitu banyak nikmat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada semua hamba-Mu yang selalu meminta, berharap tulus bertemu malam berkah, malam ampunan, malam surga, malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmat-Nya, semua orang meminta untuk mendapatkan nikmat-Nya. Malam 1000 bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmat-Nya, semua orang meminta untuk mendapatkan nikmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV-Mu yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam acara kolak. Kolak yang ini beda dengan kolak yang mungkin disiapkan oleh ibu-ibu menjelang buka puasa, karena biasanya hidangan khas masyarakat dan bangsa Indonesia ini ketika berbuka puasa adalah kolak, sebuah makanan tradisional yang bahan-bahannya juga diperoleh dengan sangat mudah dari apa yang tersedia di alam dan juga apa yang biasa disiapkan oleh masyarakat. Kita bicara kali ini tentang masa-masa akhir menjelang Idul Fitri. Semua sekarang mungkin sudah sangat sibuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perayaan Idul Fitri, dan biasanya masa-masa akhir ini banyak hal yang memang sangat menyita waktu kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan rumah dan juga mempersiapkan pakaian untuk kita nanti berhari raya. Di sebagian kita mungkin sekarang sudah mulai sibuk mempersiapkan makanan. Ada sebagian makanan yang memang terasa khas, yang perlu disiapkan secara khusus dan menjadi istimewa karena kita menyiapkan dan memasaknya sendiri. Kalau pada zaman dahulu awal Ramadan sudah siap semuanya dengan makanan-makanan khas itu. Ini adalah sebuah tradisi yang menurut saya sepanjang kita laksanakan dengan tetap menghormati dan tetap
menjaga kesucian bulan Ramadan ini sesuatu yang bisa terus-menerus kita lakukan. Tetapi jangan lupa bahwa kita hendaknya tetap memaksimalkan pada masa akhir bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal-amal yang dituntunkan oleh Rasulullah. Pada masa-masa akhir ini biasanya juga kita bersedekah. Kita berbagi makanan dengan tetangga, dengan saudara-saudara. Bahkan kalau di kampung saya dulu di Kudus, itu ada malam-malam di mana kita ini memberikan makanan di masjid, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita taraweh di masjid itu, kalau tanggal-tanggal 25, 27, 23 gitu, yang malam ganjil biasanya makanannya agak berlebih. Dan biasanya yang datang agak banyak, karena akan ada makanan yang enak. Tapi pada malam-malam yang genap, misalnya 22, 24, 26, 28, itu biasanya tidak banyak yang datang karena istilahnya di kampung itu namanya towong gitu. Namanya towong. Nah ini memang bagi anak-anak tentu saja, karena kita sebagian memang beribadah karena ya berbagai hal yang di dalamnya ada unsur fun ya, ada unsur kesenangan, bahkan juga mungkin ada unsur di mana kita ini bermain untuk bertemu dengan kawan-kawan sebaya di masjid. Nah, tapi sekarang dalam situasi Covid tentu kita tidak bisa bermain-main di masjid, tidak bisa kita ini bercengkerama di masjid seperti biasa, tapi mungkin tetap melaksanakan ibadah dengan ibadah yang utama. Nah, sebagian juga mengantar makanan ke saudara-saudara. Ini juga amaliyah yang bagus karena memang sedekah sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sedekah kita tingkatkan, walaupun juga tentu semuanya harus sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang bisa kita berikan tanpa harus memaksakan diri. Nah, yang kemudian sekarang seringkali terjadi, justru sebagian besar dari masyarakat ini pada masa-masa akhir bulan Ramadan bukan menghabiskan waktu di masjid, tapi justru menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Ada yang sepanjang hari sudah sibuk di pasar-pasar atau mungkin di swalayan dalam rangka mencari kebutuhan di hari raya. Tentu kita perlu menyiapkan dan menyambut tamu yang nanti akan datang, dan kita akan menyiapkan makanan untuk kita berhari raya, tetapi jangan sampai kemudian kita ini mengabaikan protokol kesehatan dan mengabaikan kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Sekarang mungkin saatnya kita mengecek, menilai masing-masing apakah kita sudah sampai pada khatam Al-Quran. Kalau yang sudah khatam berapa kali? Kalau yang belum, masih ada waktu untuk kita menyelesaikan. Memang tidak harus dalam bulan Ramadan ini kita khatam Al-Quran 30 juz, tetapi Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan dan memberikan kita tuntunan agar selama bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak perlu cepat-cepat tentu saja, yang penting kita rutin membaca dan kemudian kita berusaha untuk memahami dan semaksimal mungkin kita mengamalkannya. Inilah bagian akhir yang perlu kita siapkan, tapi yang nanti perlu kita siapkan lagi adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan bagaimana kita menyempurnakan ibadah puasa kita di akhir bulan Ramadan. Pada bagian yang berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, apa yang biasanya dilakukan masyarakat pada akhir Ramadan? Tentu banyak sekali tradisi yang antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang pada akhir Ramadan ini menyiapkan untuk membuat ketupat. Ini di daerah-daerah di Jakarta biasanya disiapkan ketupat menjelang hari raya. Ini sesuatu yang baik ya, ini tradisi yang menunjukkan bagaimana Islam itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Sebagian ada yang pada masa-masa akhir bulan Ramadan
membersihkan makam, ziarah kubur. Ini juga amalan yang baik yang bisa kita laksanakan. Karena memang Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berziarah kubur agar kita ini bisa mengingat mati dan mendoakan kepada mereka yang sudah mendahului kita. Tetapi jangan diwajibkan dan jangan menjadi sebuah keyakinan bahwa melakukan itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban di dalam kita beragama. Semuanya merupakan amalan sunnah. Sebagian ada yang mendahului melakukan silaturahim dengan keluarga. Dan ini juga sesuatu yang baik, karena silaturahim itu adalah akhlak utama yang memang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Tapi juga sekali lagi, semuanya harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang sangat penting dan ini merupakan bagian dari kewajiban agama adalah bagaimana kita menyiapkan untuk membayar fitrah, zakat fitrah. Ini adalah amalan yang menurut semua ulama termasuk di Muhammadiyah adalah amalan yang wajib. Karena zakat fitrah itu memang khusus kita tunaikan dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita. Zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Tentu saja beda juga dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal kan banyak yang kemudian mereka membersihkan uang dibuang-buang di mal. Tapi zakat mal itu tidak harus pada bulan Ramadan, tetapi kalau memang mau dibaginya di bulan Ramadan juga tidak ada masalah. Tapi yang wajib adalah zakat fitrah. Yang belum menunaikan di awal bulan Ramadan atau ketika acara ini diselenggarakan masih boleh menyelenggarakannya. Karena zakat fitrah itu adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan hadis Nabi disyariatkan untuk menyempurnakan puasa kita. Zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan kepada orang miskin dan untuk menyempurnakan ibadah kita. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Lalu bagaimana kita membayar zakat fitrah itu? Menurut pandangan dari sebagian ulama, zakat fitrah itu dibagi berupa makanan pokok. Yang besarnya ada yang menyebutkan 2,5 kilogram dari makanan pokok itu. Kalau di kita ya yang paling lazim adalah beras. Tetapi menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, selain dibagikan berupa makanan pokok, berupa beras, kalau gandum saya kira di sini tidak terbiasa dan tidak ada mungkin. Jagung juga saya kira tidak lazim, sebagian kita sudah tidak makan jagung lagi. Gitu. Maka menurut Majelis Tarjih boleh zakat fitrah itu dibayarkan berupa uang yang nilainya sama dengan nilai zakat fitrah yang berupa makanan pokok. Dan memang di dalam hadis Nabi disebutkan pembagiannya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau membagikan setelah Idul Fitri itu adalah sedekah biasa. Jadi faman addaha qabla shalah fahuwa zakatul fitr. Kalau yang membagikannya sebelum sholat itu adalah zakat fitrah yang makbulah. Zakatun makbulatun. Itu adalah zakat yang diterima. Yang membagikan setelah sholat maka itu adalah sedekah biasa. Tetapi ada yang berpendapat yang penting adalah membagikannya kepada amil. Terkait dengan distribusinya, ada yang berpendapat tidak masalah didistribusikan setelah hari raya. Kalau memang tidak ada masyarakat yang berkekurangan. Tapi pendapat ini bukanlah pendapat yang umum yang banyak ditemukan di kalangan para ulama. Karena itulah maka dalam rangka mempersiapkan itu semua, kita perlu melakukan pendataan siapa yang berhak menerima. Walaupun memang kalau kaitannya dengan kebutuhan makan, saya kira sebagian besar kita masih memiliki persediaan makanan untuk berhari raya. Dan di antara disyariatkannya zakat fitrah untuk dibayarkan sebelum hari raya itu supaya semua umat Islam ini bergembira pada saat hari raya. Dan hari raya itu, hari raya fitri itu kan artinya hari raya di mana kita boleh makan kembali. Kita makan dan karena itu maka perlu kita menyediakan makanan untuk saudara-saudara kita.
membagikannya sebaiknya diantarkan daripada kita membagi kupon kemudian mereka harus mengambil di panitia. Karena selain itu lebih menghormati orang yang menerima, itu juga saya kira akan lebih efisien secara waktu dan juga akan lebih aman secara kesehatan. Zakat fitrah ini bisa kita bagi di lingkungan terdekat di mana kita berada. Tapi bisa juga dibagi di luar kampung di mana kita berada ketika memang ada masyarakat yang sangat memerlukan. Nah, kalau kita akan membagi di tempat yang jauh, di luar tempat di mana kita berada, maka dipastikan bahwa pembagiannya sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Selamat mempersiapkan ibadah zakat fitrah dan semoga kita memiliki kesempatan untuk menyempurnakan puasa kita sampai saatnya kita berhari raya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat infak sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.